Saat diantarkan pulang dan mendekati wilayah 12 Ketapang, sang nenek tersebut hilang, lur. Halo seluruhku semua, bertemu lagi dengan saya Mas Pur dalam channel Mas Pur. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang kota gaib yang ada di Indonesia. Kota gaib yang akan saya bahas yaitu kota gaib di Padang 12 Ketapang. Kota gaib ini berada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sebutan 12 Ketapang ini dikarenakan luas kawasan kota gaib ini 12 km. Konon ceritanya dari orang yang pernah atau yang dapat melihat kota gaib ini sangat bersih dan indah, lur, dibandingkan dengan kota-kota indah lainnya yang ada di belahan dunia. Jadi kota ini sangat bersih dan di dalamnya banyak banget dengan rumah-rumah yang sangat mewah. Gak cuman itu, penghuni gaib ini atau penghuni kawasan 12 Ketapang ini memiliki banyak sekali mobil-mobil mewah. Misalnya seperti mobil Ferrari, Rolls-Royce, ataupun Harley Davidson. Kendaraan-kendaraan tersebut yang sering melintas di kota gaib tersebut. Bahkan pesawat pribadi dan kapal pesiar pun dimiliki oleh warga kota gaib tersebut. Tapi nggak semua mata bisa melihat kota ini, lur. Bagi orang awam yang mereka lihat hanyalah tanah kosong yang luasnya 12 km. Tanah kosong ini ditumbuhi oleh pohon pinus dan ilalang layaknya padang rumput, lur. Masyarakat Ketapang menyebut penduduk kota gaib ini dengan sebutan orang kebenaran. Jadi sosok penduduk gaib ini nggak jauh beda dengan manusia, lur. Hanya saja yang membedakan yaitu mereka nggak punya belahan di bawah hidung dan di atas bibir, lur. Masyarakat Ketapang mempercayai bahwa orang kebenaran atau orang limun adalah orang suci yang jujur dan taat beribadah. Tapi nggak sedikit pula yang menyebut bahwa mereka adalah sekelompok jin muslim yang sudah ribuan tahun menempati daerah tersebut. Menurut salah seorang warga Ketapang, aktivitas orang kebenaran ini juga layaknya seperti orang biasa, loh. Mereka kadang pergi ke pasar dan tempat-tempat lainnya untuk membeli kebutuhan mereka. Tapi uniknya mereka gak selalu menggunakan uang untuk membayar. Kadang orang kebenaran ini membayar barang yang mereka beli menggunakan kunyit atau rempah bahan makanan sebagai alat tukar. Katanya kalau orang kebenaran ini membayar memakai kunyit, besoknya kunyit tersebut berubah menjadi emas. Pernah ada kejadian, ada warga yang bertemu dengan nenek-nenek saat malam hari di pasar Ketapang. Nenek-nenek tersebut minta tolong untuk diantarkan pulang. Saat diantarkan pulang dan mendekati wilayah 12 Ketapang, sang nenek tersebut hilang, lur. Orang tersebut ikhlas mengantarkan nenek tersebut. Karena keikhlasan orang tersebut, saat pulang ke rumah di motornya terdapat kunyit emas. Ada juga cerita yang menarik nih, lur. Cerita ini dialami oleh sang raja dangdut Indonesia yaitu Rhoma Irama. Konon katanya Rhoma Irama ini pernah diundang manggung di 12 Ketapang ini 2 kali, lur. Tapi hampir semua masyarakat Ketapang menyebut bahwa Rhoma Irama baru sekali saja manggung di Ketapang. Jadi ceritanya Bang Haji ini heran, lur. Katanya kota Ketapang saat pertama kali ia kunjungi sangat megah, lur. Tapi sekarang berubah. Ada lagi cerita yang dialami oleh Mat Nur. Saat itu Mat Nur sedang berada di dalam bis dari Ketapang menuju ke Kendawangan. Di dalam bis tersebut Mat Nur bertemu dengan orang tua yang memiliki jamban panjang. Di dalam bis mereka saling bercerita panjang. Sampai di kawasan Padang 12, orang tersebut turun, lur, dan mengajak Mat Nur pergi. Tapi saat itu Mat Nur menolak ajakan tersebut. Bagi masyarakat sekitar sudah hal yang biasa ketika ada seseorang turun di Padang 12. Karena kawasan tersebut dipercaya kawasan orang kebenaran. Saat bercerita di dalam bus, Mat Nur sempat mengunyah permen karet yang diberikan oleh orang tua tersebut. Tapi bungkus permen tersebut diminta kembali. Kejadian pada tahun 1987 itu ternyata membuat Mat Nur bisa mengobati orang sakit, lur, hingga sekarang. Ada lagi cerita yang dialami oleh bidan di kawasan tersebut. Sekitar jam 2 pagi ada orang yang mengetuk rumah bidan tersebut. Saat itu orang tersebut meminta bantuan bidan untuk melakukan persalinan. Karena naluri bidan, akhirnya sang bidan membantu persalinan si pasien. Setelah selesai persalinan, mereka pun minta untuk langsung pulang.
Saat itu mereka nggak punya uang untuk membayar persalinan. Akhirnya mereka membayar dengan sekantong kunyit. Karena hanya kunyit yang saat itu mereka punya. Dan si bidan tersebut menerima kunyit tersebut dengan ikhlas. Lalu si bidan tersebut melanjutkan tidurnya. Saat pagi hari, sang bidan pun terkejut karena kunyit yang diberikan oleh orang semalam tersebut berubah menjadi emas. Saat ditelusuri, ternyata saat malam tersebut yang meminta pertolongan bidan adalah salah satu masyarakat Padang 12 atau orang kebenaran. Sampai saat ini emas tersebut masih disimpan oleh sang bidan. Cerita yang terakhir, jadi ada seorang pedagang yang melakukan perjalanan dari Ketapang sampai ke Kedawangan dengan menggunakan sepeda. Dalam perjalanan, pedagang tersebut bertemu dengan orang tua dan anak kecil. Orang tua tersebut meminta air kepada sang pedagang tersebut. Pedagang tersebut enggan memberikan air tersebut. Orang tua tersebut tidak mempermasalahkan ketika sang pedagang tersebut tidak memberikan air minum. Setelah itu keanehan muncul. Keanehannya yaitu perjalanan yang dilakukan oleh pedagang tersebut memakan waktu yang sangat lama, yaitu seminggu. Dia masuk keluar hutan sampai akhirnya barang-barang yang ia bawa terjatuh dalam perjalanan. Nah, itu cerita dari Padang 12, Lur. Inti dari cerita ini yaitu kita harus menolong seseorang itu dengan ikhlas. Dengan keikhlasan itu, insya Allah akan diganti yang lebih baik lagi, Lur. Atau yang lebih besar. Nah, sekian video dari saya. Semoga bisa menghibur. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam selurku.